Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kangen saya nggak? Teman-teman sehat semua ya. Kalau ada yang lagi kurang sehat, semoga lekas sembuh. Ada yang lagi sedih, semoga Allah berikan kabar bahagia. Mungkin ada yang lagi merasa kehilangan, insya Allah diberi ganti dengan sebaik-baik pengganti. Dilapangkan hati kita semua ya, dimudahkan segala urusan kita. Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah, tapi Allah mengatakan sampai 2 kali bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga takdir yang sekarang sedang kita jalani bisa kita terima dengan hati yang ridho. Dengan itu insya Allah kita akan disayang Allah dan bisa lulus dalam setiap ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Selalu berhusnuzon ya, berprasangka baik sama Allah. Ya teman-teman, di awal video tadi itu adalah sekilas perjalanan saya ke tempat anak saya sekolah ya. Jadi mau pasang stiker anti UV untuk di kelasnya, karena kebetulan anak-anak kelas 6 ini ada di lantai 4 teman-teman. Jadi itu panas banget kalau lagi jam 10 deh. Jam 10 sampai jam 12 itu panasnya banget-banget. Mudah-mudahan setelah dipasang stikernya jadi nggak terlalu panas gitu ya. Nah ini lanjut, saya baru pulang dari pasar, nggak banyak belanjanya. Saya juga beli lauk matang aja supaya nanti bisa langsung makan gitu ya. Kalau untuk sore gampang aja lah, paling bikin tumis-tumisan atau sayur dan gak jauh-jauh dari telur dadar. Sudah bukan hal baru ya, zaman sekarang banyak orang tua yang aktif memposting segala hal tentang anaknya di media sosial. Contoh misalnya share prestasi anak, juara ini, juara itu, share apa aja, bahkan sampai ke bekal makanan sehari-harinya untuk ke sekolah. Ada juga yang foto nilai-nilai ujian anaknya. Gak ada maksud apa-apa kok bun, cuma mau sharing kebahagiaan aja katanya. Media sosial ini emang jadi salah satu sumber inspirasi untuk kita semua kaum perempuan ya, kaum ibu terutama. Tapi ternyata media sosial ini bukan hanya tempat kita cari informasi. Tanpa sadar, sebagian dari kita malah larut dalam perlombaan yang sebenarnya nggak nyata. Coba lihat si Wati, katanya dia bisa belanja 20.000, bisa untuk makan seharian satu keluarga. Kok saya nggak bisa ya? Beli telur setengah kilo aja perasaan udah 16.000, belum bumbunya, minyaknya, belum beli sayurnya. Kok dia bisa sih? Usut punya usut, si Wati ini ternyata punya stok bulanan telur, bawang-bawangan, cabai, minyak. Ya kita nggak akan pernah bisa untuk sepadan, untuk bisa bersaing sama si Wati ini kan. Karena mungkin kita nggak punya persediaan tersebut. 20.000 untuk makan satu keluarga seharian, ya kita nggak bisa praktekin. Banyak dari kita yang akhirnya ingin juga menampilkan kesempurnaan, termasuk kesempurnaan anak-anak kita. Ya, meskipun media sosial bukan satu-satunya yang jadi penyebab orang tua atau kita jadi ingin selalu perfect ya. Tapi media sosial punya peranan jadi pemicu munculnya pola asuh perfeksionis atau perfeksionis parenting. Mudahnya adalah perfeksionis parenting itu adalah pola asuh yang punya standar kesempurnaan tinggi. Saya yakin banget, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi orang tua yang menerapkan standar yang ketinggian untuk anak-anaknya biasanya akan ngerasa lebih cepat stres ketika anaknya ini nggak bisa mencapai standar yang dia buat. Sebagai contoh ya, si orang tua ingin anaknya selalu jadi juara kelas. Ketika anaknya nggak bisa mencapai itu, orang tuanya langsung merasa kecewa, marah, dan lain-lain. Padahal, kalau kita mau pikir-pikir ulang, ya, seberapa penting sih jadi juara kelas secara berturut-turut? Kalau sekali 2 kali misalnya digeser sama temennya, emang masalahnya di mana sih? Kita pernah gak sih merangkul anak-anak? Coba tanya perasaan anak-anak kita dengan semua kegiatannya dia. Apa dia enjoy dengan semua les-lesnya yang seabrek itu? Apa dia punya teman baik di sekolah? Apa ada yang musuhin dia? Ada kesulitan nggak dia nerima salah satu pelajaran di sekolah? Jangan pernah tutup mata seolah-olah mama nggak mau tahu ya, pokoknya kamu harus selalu jadi juara kelas. Kalau kita udah sadar bahwa kita itu orang yang perfeksionis, udah cukup sampai di kita aja. Jangan dibebankan ke anak-anak kita. Dan kita nggak perlu juga berlomba jadi orang tua yang perfect, orang tua yang sempurna.
Karena sebetulnya perlombaan itu nggak pernah ada, kita sendiri yang bikin, karena kebanyakan nontonin hidup orang lain di media sosial. Saya pengen kayak dia, saya harus kayak si itu. Sebagai orang dewasa, kita harusnya udah paham lah ya. Di dunia ini nggak ada yang sempurna, dan kalau kita mau kekeh cari kesempurnaan itu, cuma bikin capek diri sendiri aja. Menurut saya, punya cita-cita jadi orang tua yang sempurna itu hampir nggak mungkin. Yang mungkin itu malah kita bercita-cita jadi orang tua yang baik, jadi orang tua yang bijaksana. Itu masih mungkin untuk bisa kita gapai. Ketika kita berkorban demi anak tanpa memikirkan diri sendiri, itu adalah salah satu ciri kita punya keinginan jadi orang tua yang sempurna. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita jadi orang tua yang sempurna, jangan-jangan dalam hati kecil kita tersimpan harapan atau tersimpan keinginan kesempurnaan juga dari anak kita. Apa sih ciri-cirinya kalau seseorang itu punya keinginan untuk jadi orang tua yang perfect, orang tua yang sempurna? Salah satunya adalah selalu nyalahin diri sendiri saat anak alami kegagalan. Semakin kita nyalahin diri sendiri, anak itu semakin tertekan karena merasa jadi penyebab orang tuanya itu merasa bersalah. Kalau kita sering bandingin kita dengan orang tua lain, itu juga salah satu ciri-cirinya. Selain itu juga ada perasaan kayaknya kurang berbuat lebih deh untuk anak. Seharusnya saya bisa lebih daripada ini deh. Selain itu juga meragukan cara kita sendiri dalam merawat dan mendidik anak-anak. Kita selalu ngerasa kurang aja, kayaknya sih itu keren banget kok bisa ya jadi orang tua kayak begitu. Sempurna banget kok saya enggak ya. Tuh hati-hati tuh, jadi insecure aja gitu. Terus punya standar tinggi yang harus diraih anak. Tujuannya supaya anak tumbuh hebat di masa depan. Kalau nggak tercapai, mereka merasa gagal jadi orang tua. Ternyata perfeksionis parenting itu cenderung menuntut anak untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Padahal jadi orang tua sempurna aja nggak mungkin, apalagi nuntut anak untuk selalu sempurna. Nah, ciri-ciri kita penuntut ya ke anak-anak itu. Yang pertama, suka gatel banget. Pengen komen kalau anak ngelakuin sesuatu yang gak sesuai dengan cara kita. Gelisah hati kita tuh kalau lihat anak lagi ngerjain sesuatu dengan caranya dia sendiri. Misalnya kayak lihat anak makannya aneh. Kenapa sih yang dimakan tuh nasinya duluan, nanti lauknya belakangan? Harusnya makannya tuh kayak gini loh, Kak. Nasi sama lauk tuh dimakannya barengan, begini. Terus anaknya bilang, biarin aja sih, Ma, kan sama-sama dimakan, yang penting habis. Yang kedua, suka ngatur dan ngarahin anak secara detail kalau lagi ngerjain sesuatu. Mirip-mirip kayak yang tadi ya. Bawaannya pengen ngasih tahu aja, pokoknya nggak mau ngebiarin anak tuh usaha sendiri gitu. Selain itu lebih sering mengkritik daripada memuji. Kamu salah Kak, harusnya jangan kayak gitu. Yang benar tuh begini, dulu mama mah begini. Ada yang merasa harga dirinya bergantung ke prestasi anak. Wah, hati-hati nih, hati-hati. Enggak ya teman-teman, jangan pernah punya pikiran kayak gini. Kalau anaknya gak bisa ini, gak bisa itu, aduh malu dong saya. Malu banget, apa kata orang kalau tahu anak saya belum bisa baca, padahal anaknya baru mau masuk TK. Lihat anak orang lain udah bisa ini, udah bisa itu, panik. Langsung deh nge-push anaknya, kamu harus bisa, tuh lihat anaknya si ibu ini udah bisa ini, tuh lihat si ini udah bisa begini. Udah repot, pokoknya semuanya yang dilihat itu adalah orang lain. Teman-teman ada yang ngerasa pernah praktek poin-poin tadi? Coba berhenti sebentar. Menuntut anak-anak untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna tanpa kesalahan sedikit pun bisa berdampak ke mental anak. Kita kan pernah jadi anak-anak, pernah bahkan sering mungkin ya ngelakuin kesalahan-kesalahan atau hal-hal bodoh mungkin. Tapi itu kan jatahnya kita, bukan jatahnya anak-anak. Anak-anak kita juga biarin aja punya jatah masing-masing loh untuk salah. Dari situ nanti mereka belajar dan insya Allah kedepannya jadi lebih baik. Gak usah bilang, mama itu lebih tahu loh apa yang terbaik buat kamu. Mama ini udah banyak pengalaman, udah banyak makan asam garam. Kenapa juga makannya asam garam ya? Tambah gula merah sama beli buah, jadi deh rujak. Teman-teman, bahayanya perfeksionis parenting bagi anak-anak tuh apa? Sebagai orang tua, kita harus bisa bedakan antara jadi orang tua yang punya standar dan orang yang perfeksionis. Kalau kita yang punya standar itu, kita ngedorong anak-anak untuk mencapai keberhasilan. Kita nggak fokus sama hasilnya. Sementara orang tua yang perfeksionis itu menuntut hasil yang sempurna, bahkan kadang tutup mata dengan prosesnya. Dampak buruknya apa? Misalnya kayak anak jadi mudah stres saat nggak bisa mencapai target. Karena dia takut dimarahin ibunya, takut ngecewain ibu bapaknya, kayak gitu ya.
Gak sedikit juga anak-anak jadi banyak yang curang demi dapat hasil sempurna, kayak misalnya nyontek gitu ya, karena takut kalau nanti nilainya jelek, takut dimarahin. Dia ngerasa orang tuanya itu lebih apresiasi dia dengan nilai yang tinggi, nggak peduli walaupun nyontek, daripada dapat nilai kecil walaupun jujur. Yang lebih menakutkan adalah anak jadi takut untuk jadi dirinya sendiri di depan kita. Selalu kelihatan baik-baik aja di depan orang tuanya. Karena kalau mau curhat pun ortunya paling bilang, masa gitu aja nyerah? Usaha lebih keras lagi dong, masa kamu kalah? Atau kalau mungkin bercerita tentang kesedihannya dia, orang tuanya akan bilang, udahlah kayak gitu aja dipikirin, ngapain kayak gitu disedihin? Jadi anak-anak ada perasaan apa tuh gak terbuka sama kita. Dan itu kan pasti bikin kita sedih sebetulnya sebagai orang tua ya. Nanti malah anak-anak lebih nyaman sama orang lain ceritanya daripada sama kita sebagai orang tuanya. Itu kan menyedihkan banget ya. Di dunia ini gak ada yang sempurna. Yang dibutuhkan anak-anak bukan orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang sanggup menerima kesalahan dan dengan penuh kasih sayang membantu anaknya bangkit, berdiri tegak, menjadi dirinya sendiri. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Dan untuk yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan di-subscribe. Terima kasih banyak, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.